Berbahagia, kembali kita kepada apa yang disebut dengan budaya bersih. Termasuk makanan kita harus bersih. Pak Ibu, hati-hati makan ayam potong kalau di daerah sana. Saudara ini saya tidak tahu arah sana. Ada ayam potong itu yang haram kita makan. Ada. Kenapa? Menyembelihnya tidak benar. Saya lihat diambilnya ayam potong itu, diirisnya sedikit aja pakai apa? Pisau. Digoreng sedikit aja nggak keluar darahnya. Lalu dipatahkannya leher ayam itu, dimasukkan ke dalam air panas. Lalu dicabutkan bulunya. Lalu saya tanya, "Pak, kenapa tidak dipotong itu harus tembus lehernya?" Karena persyaratan memotong hewan itu pertama harus putus urat tempat dia bernapas. Jadi saluran pernapasannya harus putus. Yang kedua, saluran makanan harus putus dan darahnya harus keluar. Menurut ilmu kesehatan, darahnya itu untuk membuang virus-virus yang terdapat dalam tubuhnya melalui darah supaya dia dikeluarkan oleh ilmu kesehatan. Ini tidak. Kenapa tidak dikeluarkan darahnya? Supaya jangan berkurang bareknya Ustaz katanya. Nanti kalau darahnya banyak keluar, berkurang beratnya. Jadi hitungannya bukan halal haram, hitungannya bisnis. Semenjak itu ragulah saya. Makan-makan di rumah orang pun lihat ayam potong, jangan-jangan cara motongnya sama dengan saya lihat. Yang paling aman ayam itu kita beli, kita potong sendiri. Entah baca bismillah dia entah tidak. Adabnya kemana? Adab tata cara memotong hewan itu. Nah, jadi harus bersih. Yang kita makan harus bersih. Walaupun ayam itu halal, tapi cara memotongnya tidak benar, jatuhnya kepada haram. Ya kan? Hadis Nabi, banyak orang tak peduli kadang-kadang hal seperti itu. Begitu juga memotong sapi. Memotong sapi karena rumah saya dekat rumah potong, Jalan Cipta Karya. Jadi ada orang yang memotong hewan itu, hewan sudah dipotong masih hidup, dia masih bergerak-gerak, dia udah ditanggalkan kakinya. Masih bergerak-gerak, sudah tanggal kaki depan, kaki belakang, enggak boleh, itu zalim. Tunggu dia enggak bergerak lagi, dia betul-betul mati, baru tanggalkan kakinya. Itu zalim, haram hukumnya. Kita menyembelih hewan tidak boleh menzalimi dia, baik itu ayam maupun sapi. Sebenarnya itu ragu pula lah saya ini. Jangan-jangan lagi sapi saya beli ini, orang ini melakukan secara zalim. Nah, akhirnya susah pula kita. Nah, jadi karena itu Pak Ibu yang terhormat, perlulah kita sampaikan kepada masyarakat, pada murid-murid kita, makanya yang guru, kepada masyarakat jemaah masjid, yang benarlah dalam memotong ayam, yang benarlah dalam memotong sapi supaya bersih, jangan sampai tidak peduli. Memang hadis Nabi mengatakan, ya'ti alan nasi zamanun la yubalil mar'i aina akhadha maluhu am minal halal am minal haram. Akan datang suatu masa nanti orang tak peduli lagi apa yang dia makan, apakah berasal dari yang halal atau dari yang haram. Yang penting dia bisa makan. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kemudian Bapak Ibu kaum muslimin yang berbahagia, kita harus bersih pakaian kita, bersih pula yang kita makan. Kemudian kita membersihkan diri kita sendiri. Nah, diri kita ada 10 merupakan fitrah membersihkan diri sendiri. Apa dia? Antara lain bersunan. Itu dalam rangka membersihkan diri sendiri. Kemudian memotong kuku, bersihkan diri sendiri, termasuk merapikan bulu-bulu yang ada pada tubuh kita. Ini hadis Nabi ini. Jenggot juga harus rapi. Jenggot itu ukurannya menurut Ibnu bin Bas adalah segenggam. Kalau lebih dari segenggam tangan itu isbal namanya. Jadi bukan celana aja yang ada isbal, jenggot juga ada isbal. Itu menurut Ibnu bin Bas. Tapi menurut Albani boleh selagi rapi. Boleh lebih dari segenggam asalkan dirapikan, dipelihara. Karena dalam hadis Nabi yang mengatakan, cukurlah kumismu, peliharalah jenggotmu. Yang dikatakan memelihara ibarat taman itu ya dirapikanlah, dibersihkan yang ujungnya yang tidak sama. Ibarat apa tadi, dibersihkan letaknya yang sama.
warna-warna bunganya diatur, itu namanya memelihara. Nah kalau dibiarkan aja mencewang kemana-mana, itu pemalih namanya itu. Tidak ikut sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi rapi sekali. Aisyah itu seperti itu. Itu tugas istri itu, merapikan jenggot suami. Ya bu, mau merapikan jenggot suami. Dan kalau suami mau pergi ke masjid bu, itu ibu-ibu harus memperhatikan sendalnya, sepatunya dirapikan. Pernah merapikan sepatu suami? Dalam satu kisah, tapi kisahnya agak berlebihan juga, yang saya baca gitu, kisah Muti'ah. Karena Rasulullah mengatakan, Aisyah mengatakan, ya ayahanda, jamin aku akan masuk surga. Kata Rasulullah, kalau mau dijamin, contoh si Muti'ah itu. Nampaklah pergi ke rumah Muti'ah, dia menyiapkan sepatu untuk suaminya. Ini rupanya keistimewaan Muti'ah, sampai disuruh contoh oleh ayahanda. Sepatu suaminya dirapikannya, kemudian menyambut kedatangan suaminya oleh Muti'ah tadi disediakannya ada air 1 gelas, ada pula air dingin, ada kain basah, kemudian ada rotan. Ini agak berlebihan sedikit kisahnya. Entah benar apa tidak yang saya baca itu. Ada rotan ini berlebihan ini. Jadi bertanyalah Fatimah kepada Muti'ah, Muti'ah, jangan tersinggung enggak? Karena saya disuruh oleh ayahanda kemari, engkau itu sebagai wanita contoh, izinkan aku bertanya kepadamu. Boleh. Aku bertanya, ini air 1 gelasnya untuk apa? Ya untuk menyambutkan kedatangan suamiku. Mana tahu nanti dia haus pulang. Saya suruh kasih minum dulu. Setelah itu, ini ada air putih, air biasa. Ini untuk mencuci kakinya atau membersihkan sepatunya. Ini kain untuk mengelap sepatunya atau mengelap kakinya. Begitulah cara aku menyambut kedatangan suami. Ibu-ibu, lewat itu nyambut kedatangan suami enggak? Lewat lap sepatunya enggak? Kalau enggak belum mencontoh istri Rasulullah. Yang agak berlebihan sedikit ini yang rotan ini menurut saya ini. Makanya jarang saya ceramahkan ini. Menurut versi orang itu, tapi kita ngambil apanya aja lah, maknanya aja lah. Ini rotan ini untuk apa? Wahai Muti'ah, begini. Kata Muti'ah, dia sudah aku suruh minum, aku bersihkan kakinya, aku bersihkan sepatunya, aku bawa dia ke tempat makan. Makanlah. Nanti dia makan, kalau itu ada ikan, ada tulang-tulangnya, itu istri yang duduk di samping itu membuangkan tulangnya. Bisa seperti itu, Bu? Pernah membuangkan tulang ikan untuk suami? Belum? Mulai besok disiapkan tulangnya. Kalau dia mau bertambah nasinya, ibu yang menambahkannya. Tambah nasi, Bang. Kan ditambah dah. Gitu. Bukan suami sendiri. Begitulah caranya Muti'ah menyambut kedatangan suaminya. Setelah dia sudah minum, sudah makan, lalu ditanya oleh Muti'ah, wahai abangku, Ajo. Iya, Ajo. Ada suaminya yang Ajo. Ya, sudah. Layananku pada hari ini adakah yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi? Adakah sesuatu yang tidak sesuai dengan hatimu? Kalau ada yang tidak sesuai dengan hatimu, berikan aku saran. Aku akan ikut saran itu, akan kurubah ke arah yang lebih baik. Atau kalau udah enggak puas, ini rotan, Bang, pukullah aku. Daripada aku dipukul besok di akhirat, lebih baik aku dipukul di dunia. Ini agak berlebihan sedikit ini ya. Lalu katanya diambilnya rotan oleh suamiku itu, ditaruhnya di belakang pintu, lalu aku dibelainya. Aku tak pernah dijentiknya, tak pernah dipukulnya, tak pernah berkata-kata kasar kepadaku. Dia adalah laki-laki yang lembut sekali kepadaku. Walaupun dia laki-laki yang tegas, tapi terhadap suami istrinya selalu lembut. Begitulah aku menghadapi suamiku. Lalu dilapor oleh Fatimah kepada Rasulullah. Begitulah kata Rasulullah, orang yang menginginkan masuk surga, bahagia di dunia dalam keluarganya dengan suaminya, besok akan bahagia pula di akhirat. Cuma yang jangan dicontoh yang pakai rotan tadi itu. Itu berlebih. Bu, jadi di rumah kok, jadi sediakanlah rotan lah ya. Tapi kalau sediakan air minum, sediakan kain lap,
mengelap sepatu suami itu bagus. Dalam rangka kebersihan, itu namanya budaya bersih. Nah, itu agak lain kaji malam gue seketik Pak Ibu. Ya, budaya bersih. Mulai besok ibu-ibu tolong lap sepatu suami. Mau atau tidak? Mau? Lain, suram yang lain. Nah, itu adalah iktibar bagi kita ya. Yang intinya saja ambil. Secara lapsi nanti banyak hal-hal yang tidak masuk akal atau tidak bisa diterima. Ambillah intinya atau mafhum mukhalafah. Mafhum yang terkandung di belakang itu apa? Yakni jaga kebersihan suami, kebersihan pakaiannya, sepatunya, jenggotnya, dan yang lain-lain disiapkan. Istri senantiasa berbakti kepada suami, dan suami harus lembut kepada istrinya. Jangan kasar, jangan terjadi KDRT. Nah, amalkanlah. Bersih rohani kita, tidak ikutkan hawa nafsu. Bersih jasmani kita, bersih amal kita sehari-hari. Allah mencintai orang yang selalu bersih. Mohon maaf dan terima kasih kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ceramah saya kurang panjang, disambung sesudah Idul Fitri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Hah? Dah Ustaz? Allah. Oh, ada air minum? Iyalah. Terima kasih kepada Ustaz dan menyampaikan tausiah kepada kita semua. Mudah-mudahan dapat kita ambil pelajaran dari apa yang beliau sampaikan. Selanjutnya infak pada malam hari ini 199 rupiah. Alhamdulillah. Ajar Allah bima akhirnya kami informasikan kepada jemaah, ada anak yatim yang masih sekolah isi. Ini wanita, anak yatim yang isi dari kelas 6 sampai kelas 1. Tidak ada anak yatim yang meninggal.